Romo Wanita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mohon izin duduk di atas, Romo Mining. Dhamma disampaikan dengan penuh keyakinan, Dhamma disampaikan dan didengarkan dengan penuh perhatian. Maka dari itu, kedudukan daripada Dhamma ini adalah atau ajaran Sejiramoni adalah sangat tinggi. Maka tak henti-hentinya Romo senantiasa mengajak kita untuk selalu belajar sampai kita tidak bisa belajar lagi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu sesi kerohanian Ibu Leni WA meminta untuk sharing Dhamma pada malam hari ini, dan saya kebetulan kosong walaupun seharian tadi pulang sudah jam 4:30, istirahat sebentar, berangkat ke sini. Pagi-pagi sudah ceramah mudah-mudi di Wihara Ampurwabumi. Kemudian menungguin anak-anak saya yang mahasiswa berlatih dengan keras untuk lomba dan pelaksanaan upacara 17 Agustus di kampus Cinara kita atau di Wihara Vesaja Guru di Panjang sampai sore. Ya, bahkan saya pulang masih ada yang belum selesai latihan. Inilah kegiatan, katanya kalau di PAI itu waktunya istirahat, waktunya salah keluarga, tetapi kalau Romo ya waktunya untuk kita semua. Ya, sampai saat ini nanti pulang, nah baru ketemu anak istri yang lama. Kemudian sesi kerohanian meminta Romo apakah ada topik yang akan dibicarakan. Romo itu spontan. Topik bahasanya adalah memilih tempat yang sesuai. Ini apa makna, apa filosofi arti memilih tempat yang sesuai. Sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar. Ya. Bapak Ibu, pada sekarang ini memiliki tempat, ya, memiliki rumah, itu tempat tinggal, memiliki tempat usaha, toko, pabrik, kantor, ya, memiliki tempat ibadah. Nah, sekarang ditanya nih, apakah tempat yang Bapak Ibu tempati itu sudah sesuai? Sudah? Sudah atau belum? Sesungguhnya kalau mau jujur Bapak Ibu, kita belum menemukan tempat yang sesuai. Karena dimanapun kita berada, kita tinggal, di sana masih ada makhluk, orang-orang yang tidak setuju, yang tidak suka, yang memusuhi kita. Di sana masih ada fitnah, di sana masih ada omongan-omongan yang menyakitkan telinga. Nah, dengan demikian maka
tempat itu belumlah ideal secara sempurna. Kita semua belajar nih, ya, kita semua belajar. Bapak, Ibu, Ko Agen, semua, Ko Pilung, Ko Rudi, masih ada nggak keinginan yang belum tercapai sekarang? Bapak Ibu semua ada? Bukan yang saya tanya saja, semua ada keinginan yang belum tercapai? Ada. Ada apa kira-kira? Apa? Ayo, pengen rumah yang lebih gede? Atau pengen mobil yang lebih bagus? Ada? Yang agak kuat satu saja, kira-kira apa? Nanti akan saya bahas. Ya, keinginannya apa yang belum tercapai? Baik, mungkin yang masih tinggal rumah 2-3 kamar, mungkin pengen rumah 2-3 lantai, yang kamarnya 6, kamar mandinya 4, ya halamannya luas. Atau saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu, kita membayangkan waktu Bapak Ibu dulu selesai menikah, pengen usahanya meningkat, pengen rumahnya bagus. Nah sekarang kira-kira kalau Bapak Ibu mempunyai keinginan seperti itu, diperjuangkan nggak? Kerja sungguh-sungguh nggak? Kerja sungguh-sungguh agar keinginannya itu bisa diraih, agar keinginannya itu bisa tercapai. Betul? Nah sekarang saya tanya, setiap lipai malam sebelum nuktir sudah sampai ke wihara Dharma Citra, dengan harapan nanti bisa kalau sudah meninggal dunia terlahir di surga. Terlahir di surga. Yakin nggak kalau surga ada? Yakin? Yakin. Nah kalau yakin surga ada dan kita pengen ke sana, berjuang nggak? Dengan cara ngomongin pembantu masih, ngerasani tanggane masih, memfitnah orang jalan terus, ya, ngomong kotor Nah kalau tadi memiliki cita-cita pengen rumah yang lebih besar, rumah yang representatif, diperjuangkan, kerja keras, menabung dan lain sebagainya, sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Nah sekarang kita, walaupun kita umat Buddha ini, surga bukan tujuan utama, surga itu bukan tujuan utama, cuman memang hidup di sana itu lama sekali sehingga menjadi tujuan favorit, bahwa kita pengen hidup di surga. Tetapi ingat, surga itu balasan daripada amal perbuatan Bapak Ibu sekalian, yang perbuatan itu bagaikan hidup di surga, ya, memberi makanan kepada orang yang terpilih, ini, ya, memberi makanan kepada orang yang makanannya yang terpilih, bukan orangnya. Kalau Bapak Ibu pengen makanan enak seperti makanan di surga, kalau kita ingin memberikan makanan kepada orang lain, ya harus makanan yang terpilih, makanan yang bagus. Jangan ada tukang songkle yang tiap hari lewat depan rumah, kemudian kita ngomong sama pembantu, "Bi,
di lemari itu kan ada itu apel yang sudah agak busuk, yang sudah benjuk, lembek. Taruh di aspal semua kasih abang makan. Yang biasa ngambil. Nah, kalau cara memberi seperti itu, ya buahnya tidak seperti makanan yang kita inginkan di surga. Gak akan sampai. Ibaratnya benih sudah mau busuk ditanam, tukul lah. Nggak tukul, semut aja nggak mau, kasih orang. Itu. Kalau kita ingin tidur seperti di surga, muliakan orang tua kita, ya, muliakan orang tua kita, saudara tua kita. Kalau datang ke rumah, nah, ponakan atau paman, buku, haiku, kalau datang ke rumah kita, saudara-saudara kita datang ke rumah kita, mertua kita, ruang tamunya, wah, mewah, spring bed, ya, ada AC, ruang tamu. Mertua datang dari kampung. Di ruang tamu, jangan. Oh, itu untuk kamu. Nah, memang orang tua siapa? Kasur itu aja, depan itu, kasih di depan TV lah. Sambil nonton TV, mana enak, apa enak. Di luar adem. Padahal kalau nggak ada AC di luar ya panas, nyamuk, nggak ada masuk ya. Kalau rumahnya bagus ya mungkin nggak ada. Nah, orang yang kita muliakan, yang seharusnya bisa mewujudkan kita tidur di surga, malah disuruh tidur di depan TV, di ruang tamu. Nah, tamu yang bukan siapa-siapa dikasih di ruang tamu yang mewah. Orang tua kita dari kampung, badannya bau, nanti backcovernya kotor, gila. Cukup di depan TV. Nah, ini artinya adalah kalau kita sebagai umat ada tujuan, pengen nanti jauh terlahir di surga, tapi kita tidak menciptakan surga. Kita pengen makan enak, tetapi kita tidak menciptakan makanan enak itu. Nah, terus bagaimana bisa terwujud keinginan kita? Maka beberapa minggu yang lalu Romo ceramah di sini menciptakan sesuatu, bukan mengharap sesuatu. Makanya kalau kita punya cita-cita harus kita kejar. Hidup baik-baik, tenang, sudah pada tua, apalagi yang mau dicari, anak-anak sudah gede, ya, masih kerja keras, kepala buat kaki, kaki buat kepala, nggak bisa menikmati hidup. Wah, ini sudah keliru kuadrat. Yang seharusnya kita ini menikmati hidup. Anak-anak sudah dibesarkan, sudah gede. Ya jangan mau kalau dititipin cucu. Saya udah besarkan kamu. Ini saya ini. Kalau suami ya istrinya dititipin cucu, jangan boleh. Apa gak sayang sama cucu kok gak sayang? Banyak orang bilang kalau cucu sudah lahir, kasih sayangnya itu 80% ke cucu, 20% tinggal anak. Yang jadinya 100% untuk anak, cucunya lahir, lahir. Sayang 80%. Tetapi jangan istri yang kita cintai ini dijadikan baby sister. Kalau kita ya ujian kasih
kasih lo berapa lo baby sister, ya. Notio kuah, oke aku yang bayar, tapi jangan saya yang ngomong. Menikmati hidup sama lo. Kosong istri saya itu loh saya. Seumur hidup itu yang namanya cinta sejati. Cinta karena tampan, cinta karena cantik. Itu Ibu Pici sudah gak mau sama lo. Kalau cinta karena tampan, sekarang udah gak tampan lagi. Kalau cinta karena cantik, ya yang sudah gak cantik ya cari ganti. Itu cinta sejati. Cinta sejati jangan istrinya terlalu capek, ya. Kalau anak-anak gambarkan siang loh, ada kasih bulan. Kalau nggak ada orang tua nggak pernah minta. Itu makanya guru Buddha mengatakan, nih dengarin. Kalau lagi Kang Pao Bude tahun. Kemudian kalau kita masa pensiun, masa istirahat, guru Buddha itu seperti mengatakan orang yang tidak punya tabungan, bagaikan seekor bangau tua hingga di tepi kolam yang tanpa ikan. Seperti ini bersabda guru Buddha. Orang yang tidak menampung air di kala musim hujan, orang yang tidak bisa menyimpan hartanya selagi ada, nanti kalau masa pensiun bagaikan seekor bangau tua yang duduk di tepi kolam tanpa ikan, merana. Semuanya sudah dialokasikan. Dan kalau sudah punya tabungan, dan yang tabungan nih ada satu cerita nih. Meninggal sama Lopung. Nah, ada itu Sasi M itu ada, warisannya ada. Anaknya 4 semua bagi CN. Nah, tinggal di rumah warisan, rumah sama Lopung. Sudah anaknya bagi CN. Dah rata. Dada yang dibeda-bedakan, mana lagi anak perempuan sama 1 M. Karena itu warisan dari di luar nih buat anaknya 4. Itu rumahnya ditempatin mami. Saya punya. Gua punya. Wah gede gua punya. Sudah dibagi semua, pergi rumah sendiri. Maminya sepi di rumah yang ditempati sudah diributkan, satu pun nggak ada, setiap weekend nggak ada yang datang. Woi, jangan bicara anak kalau sudah masa lansia. Jangan. Ada ibu kedua ditinggal mati waktunya, warisannya sama, ada si M. Ibunya ini setelah umur 9 hari anaknya dikumpulkan. Anakku ini aset dari papi, ada si M. Mami punya anak 4. Saya tidak akan ambil ini si M, tapi mami tidak akan bagikan sekarang. Uangnya di bank. Nah, sebagai faedah atau bunga dari bank itu untuk hidup mami. Cucu-cucu mami, ya hari Minggu datang, mami ajak makan keluar. Jam 2 sampai jam 3, jam 2 sampai jam 4 sore, mami ajak nonton film. Yang tinggal sama mami, sekolahnya mami bayar. Uang dari bunga 4 ini. Tidur.
Setelah itu apa yang terjadi? Rumah mami nggak pernah sepi. Cucunya tiap minggu datang. Yang tinggal di situ disekolahkan. Anak-anak semua datang karena masih ada yang diharap. Nek sudah ada yang diharap, boro-boro datang. Weekend siap-siap sama anak sama istri lo Lembang, Bandung, mana Bogor, ya, nonton sendiri. Jangan bicara uang, walaupun itu sama saudara, walaupun itu sama anak. Tapi bukan berarti tidak dibagikan, tapi secara bijaksana. Tinggalkan wasiat saja. Ada notaris dan ini akan diterima oleh anak-anak saya tatkala saya sudah diambil sama yang Maha Kuasa. Mau ambil? Oh, ada notaris. Belum waktunya, jangan. Nanti mami sudah nggak ada, udah ini bagianmu. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mempunyai harapan, kalau kita memilih satu tempat yang sesuai dengan kita, yang tadi Romo katakan di dunia ini, di sekitar kita masih ada fitnah, masih ada caci maki, masih ada yang membenci kita, dan susahnya orang mengatakan kepada kita, orang memfitnah kita, orang memfitnah saya, jangan Anda, saya difitnah. Yang enggak saya lakukan. Apa yang terjadi? Saya menyimpan fitnah itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apalagi kalau orang cingkok, lu fitnah gua ingat sampai mati. Tuh, jangan fitnah orang cingkok. Kalau sudah marah, sampai mati. Nah sekarang kok kita ini nggak bijaksana? Ya, tadi ada yang fitnah, ada yang ngatain kita, ada yang benci dengan kita. Dan kok kita simpan di dalam pikiran kita sampai berbulan-bulan, bulan tahun sampai mati. Dan yang fitnah kita sudah lupa. Yang mengatakan itu pada kita sudah enak tidur nyenyak, enak kita yang difitnah. Maka nggak enak tidur, nggak nyenyak, gara-gara pemakan fitnah. Yang fitnah kita sudah lali, udah lupa. Aku pernah fitnah kamu kan? Wih, sampai mati pun gua nggak akan lali. Saya nggak akan lupa. Maka dari itu, seperti ibu pergi ke Jawa, ke Indramayu, ya. Kemudian di Indramayu sana nalar mangga, ditulis itu 1 kilo siban. Nah kemudian ibu tawar nih 1 kilo 15. Yang jualan itu marah, yang jualan marah, tapi pakai bahasa Jawa. Yang ibu nggak ngerti bahasa Jawa, yang Jawa asli agak bisa dimengerti, tapi Jawa Indramayu campur Sunda campur Ngapak, ibu nggak ngerti sama sekali. Sampai muka yang merah, dia itu yang jualan itu, tapi ibu kan nggak ngerti, nyampe aja. Nah ibu naik mobil nggak jadi beli, sudah hilang masalah. Tapi yang jual itu besok masih ingat, lusa masih ingat, ini kurang aja. Orang dari Lampung BT turun nawar 15.000, dia yang nggak enak itu. Kita sudah sampai rumah lagi. Ya. Nah itu caranya kita mengolah, menetralisir fitnah sesuatu yang nggak benar kepada kita. Di dalam Jawapada, dalam Yamata Waga saya 3 dan 4, dia memfitnah saya, dia mencaci saya, dia menghancurkan saya, dia menipu saya,
seseorang yang masih memiliki pemikiran seperti itu, maka kebenciannya tidak akan lepas dari dirinya. Tapi sebaliknya dia menipu saya, dia memaki saya, dia menghancurkan saya, dia memfitnah saya, dia menghancurkan usaha saya. Seseorang yang terbebas dari pikiran seperti itu, maka ketenangan pikirannya akan terjaga. Ini dalam saya pasangan dalam pada 3 dan 4 nanti bisa dibaca. Terakhir, Romo katakan, tadi saya katakan, Ibu, idealnya kalau orang meninggal itu jarang umat Buddha sendiri mengatakan semoga terbebas dari penderitaan, semoga terbebas dari kelahiran dan kematian dan mencapai nibbana. Jarang. Kalau begitu kadang-kadang keluarganya nggak ngerti. Tapi yang senang apa? Semoga mendiang Bapak atau mendiang Ibu Anda berkat doa yang kita sampaikan terlahir di surga. Terlahir di surga. Memang surga itu lama, berjuta-juta tahun, mungkin bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun hidup di surga. Tetapi itu semua adalah buah daripada jasa kebajikan yang kita perbuat, sehingga memungkinkan orang itu terlahir di surga. Kebajikan di surga itu dinikmati sekian lama habis. Jadi makhluk surga itu juga masih bisa mati. Makhluk neraka walaupun lama digencet, ditusuk, dipanggang, dipotong lidahnya, tumbuh lagi, siksa lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Walaupun itu bermiliar-miliar tahun, memetik karma buruk itu lama-lama habis, makhluk neraka juga masih bisa mati. Maka dari itu kesempurnaan untuk mewujudkan cita-cita itu adalah ada di alam manusia. Kesempurnaannya di situ. Bapak Ibu mau ambil anak asuh ada. Bapak Ibu mau menolong orang yang kurang mampu ada. Bapak Ibu belanja dari Chandra yang 1 bulan paling cuma 25 kilo beras. Tadi kok belanja sudah 25 kilo ada. Tadi yang 5 kiloan kok beli 3 biji. Nah daripada nanti ada bubuk itu ada putu beras, yang 3 biji ini kasih. Ada orang yang mau menerima. Ada. Dan hidup di surga mau berbagai sama siapa? Tengok kanan bahagia, tengok depan bahagia, tengok kiri bahagia. Mau kasih apel, dalam punya apel. Mau kasih jeruk, saya sana punya santis. Nah, ada kita bisa berbuat baik. Di neraka bagaimana berbuat baik? Diri sendiri digencet, diri sendiri disate. Tengok sebelah juga lagi dipotong, tengok depan lagi dipanggang. Maka kesempurnaannya untuk membuat kebajikan, mewujudkan cita-cita itu ada di alam manusia sempurna. Para dewa itu mempunyai akal, tapi nggak punya nafsu. Makanya selama ini kita belum pernah kondangan ada dewa yang nikah. Alam rendah binatang punya nafsu, tapi nggak punya akal. Maka kambing kawin sama adiknya oke aja, nggak punya akal, punyanya cuma nafsu. Nah yang punya akal dan nafsu adalah kehidupan manusia. Di sini kita bisa memilih yang baik, kita bisa menyingkirkan yang jelek. Oke, terakhir, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menganggap bahwa rumah Anda yang 2 tingkat semuanya serba bukan premium lagi, tapi high class. Ruang tamu high class. Semua itu furniture itu informal, Aceh. Nah, pinggir jalan nggak pakai, ya. Jati-jati pinggir jalan nggak pakai. Semua dari yang mahal-mahal. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa tempat itu sudah sesuai, sudah saya desain dengan engineer yang cukup bagus, interior maupun eksteriornya, kemudian dalamnya serba mewah. Nanti kalau kita sudah dipanggil sama yang bohong, rumah itu tidak sesuai lagi untuk kita.
Ada orang kaya banget yang sudah meninggal, ditaruh di garasi itu nggak panas. Duduk di garasi itu tetangga takut. Orang kaya apalagi sampai duduk di ruang tamu, keluarga sendiri pun nggak mau. Udah meninggal masih duduk ruang tamu, aku mau di rumah gua sendiri 3 hari saja. Pergi semua, itu anak-anak itu istri tidur di hotel, itu tidur sendiri di rumah. Ya. Ada punya rumah sebagus apapun, tak karena kita sudah tidak bernyawa lagi, tidak ada satu tempat pun yang sesuai dengan kita. Gak ada. Mau taruh di tepi orang yang belakang rumah pun gak tahu. Mau taruh dapur pun bukan pulang. Gak tahu. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau idealnya sebagai umat Buddha, kita sudah meninggal, lucius lagi, tidak terlahir lagi, artinya padamnya nafsu, itulah yang namanya nibbana. Tetapi kalau kita masih menginginkan satu kebahagiaan ada di surga, Tusita, Imanarati, Paranimutawasawati, di Brahma dan sebagainya, di Tawatinsa, nah itu surga-surga umat Buddha. Jadi jangan sampai kita juga, ini saya katakan lingkungan ya, saya katakan lingkungan wihara kita sendiri. Kemudian saya juga tidak mau membicarakan agama orang lain. Jadi kalau nanti dikatakan, wah nanti kamu nggak bisa masuk surga, Romo Kris ngajarkan surga. Saya kamu nggak bisa masuk surga. Ini saya mau ke surga, kamu siapa? Kamu punya surga, saya Pak Buddha diajarkan surga. Kita punya surga sendiri. Ya. Jangan ke surga neraka kamu pun aku nggak mau. Ya. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita punya cita-cita, kita pikirkan dan kita wujudkan. Umat Buddha sudah berkali-kali membicarakan surga, tetapi segala bentuk perbuatannya tidak mencerminkan bahwa saya pengen ke surga. Nah kalau begitu kapan sampainya ke surga? Pengen ke surga, pelit tetap. Tidak mau berdana, lahir, tidak mau membuat kebajikan, mewujudkan cita-cita itu. Maka dari itu, mari kita bersama-sama apa yang kamu sampaikan. Saya gini, dari dulu saya selalu bilang bahwa kalau ceramah di Dharma Citra ini nggak boleh sembarangan. Karena semuanya sudah dewasa, semuanya sudah mengerti. Kalau hanya ceramah nanya ngantuk, tinggal keluar, pura-pura ada telepon. Maksudnya nggak balik lagi, tahu-tahu dicari nggak ada. Karena apa? Ceramahnya nggak menarik. Makanya saya memberikan ceramah yang bisa dimengerti, jalannya sudah memokasikan, mau dilakukan atau tidak silakan. Satu contoh saja tadi, Romo pernah mendapatkan seperti itu, pernah kasih Romo, waduh Pak Romo sudah keras banget. Kemudian itu bacanya itu saya buka sudah ada sendiri, sudah dikasih Romo. Ya saya gimana? Oh karena saya dapatnya busuk, nggak apa-apa. Tetapi yang namanya tidak akan begitu. Saya terima karena dapatnya busuk. Ya. Nek ada yang enak ya saya dapat yang enak. John, Sharon, Holland dapat. Tapi jangan juga baca yang sudah berlendir. Ya. Seperti itu. Jadi kita terima, jangan kemudian, woi itu sudah Romo pasti dikasih air makan ini nggak bisa lagi. Saya nggak bisa tidur. 10 tahun nggak bisa tidur karena dikasih sesuatu yang tidak bagus. Bapak Ibu dimengerti, dijalankan sama-sama. Saya berharap ini tidak dilupakan sepulang dari kita. Jangan dilupakan apa yang Romo ceritakan sepulang dari kita. Karena jarang-jarang kita mendapatkan pengertian yang akan kita laksanakan bisa mendapatkan. Saya berdoa sehat selalu Bapak Ibu, rezekinya melimpah, kemudian rukun damai bersama keluarga, rusak mosak memberkati. Namo Samyama Budaya, Namo Budaya. Raja Namo Amitabha. Bapak Ibu saudara, kira ada